Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah kriptografi dengan tema Mathematical Background. Bersama saya Miftah, mari kita melihat bersama-sama video pembelajaran ini. Oke, yang pertama adalah ketika teman-teman ingin belajar kriptografi secara lanjut ya, maka teman-teman seharusnya memiliki background di dalam beberapa teori pada matematika. Yang pertama adalah probability theory, kemudian ada information theory, kemudian ada number theory, ada abstract algebra, dan finite fields. Kita mulai belajar dari yang pertama yaitu teori probabilitas. Nah, dari probability theory ini itu kita bisa mencontohkan ya ketika ada sebuah kasus ya. Di situ ada nilai variabel X ya setiap individu. X ini adalah bilangan diskrit random atau bilangan acak diskrit ya. Kemudian di situ ada variabel E, itu adalah himpunan bagian atau subset dari semua kemungkinan nilai X yang muncul nantinya. Gitu. Kemudian kita bisa menghitung probabilitas dari kemunculan nilai X dari sebuah himpunan ya di sini, yaitu dengan menjumlahkan semua peluangnya. Ya, menjumlahkan semua probabilitas dari tiap nilai X yang ada di dalam nilai E. Oke, contohnya di sini, jadi kita bisa menghitung probabilitas kemunculan dua dadu ya, itu berjumlah tertentu. Misalkan di sini ada soal ya, ada dua dadu ya, jadi teman-teman bisa ketahui bahwa satu dadu itu kan berisi nilai ya, X ya, ada nilai 1, 2, 3, di sini ada 3, kemudian di sini ada 5, di sini ada 6. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu juga dengan dadu yang kedua. Nah, kemudian soalnya adalah hitunglah probabilitas ya dari penjumlahan ya ketika dadu nilai X yang keluar di dadu yang pertama, kemudian nilai X yang kedua keluar dari dadu yang kedua, atau kita bisa sebut di sini nilai I dan nilai J itu jumlahnya ada 7. Jumlahnya 7. Ya. Nah, berarti setiap dadu itu bisa memunculkan 6 kemungkinan yang keluar. Jadi kan himpunannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 jelas. Tidak ada 0 ya, dadu itu kan dimulai dari 1, maksimalnya misalkan 6. Nah, kemudian kita untuk dua dadu kita bisa simpulkan berdasarkan Cartesian product seperti ini. S adalah IJ atau dadu yang pertama yang kedua itu isinya kalau I yang pertama itu 1 sampai 6, J 1 sampai 6. Nah, kemudian total kemungkinan yang keluar ya, total kemungkinan yang keluar adalah NS adalah 6 kali 6. Adalah 36 kemungkinan, teman-teman. Ya, jadi setiap kemunculan ya, setiap kemunculan penjumlahan IJ itu adalah sama dengan probabilitas I dan J adalah 1/36. Begitu. Nah, contohnya seperti ini tadi untuk jawabannya. Jadi tadi kan ada dua dadu. Ketika dadu yang keluar itu adalah penjumlahan dari dua dadu 7, maka berapa sih ya kemungkinan dua dadu itu jumlahnya 7. Nah, jadi kan di sini kan kita bisa itu satu, dadu yang pertama 1, keluar 1, dadu yang kedua, nah berarti totalnya 7. Kemudian di sini dadu yang pertama 2, dadu yang kedua 5, berarti kan 7. Dihitung probabilitas berapa sih yang keluar ketika jumlahnya 7. Ternyata di sini adalah kombinasi dari NA adalah 6. Jadi kan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian kita hitung probabilitas. Ya. Probabilitas dari total kemunculan nilai 7. Nilai 7 adalah probabilitas dari A adalah NA per NS. NS-nya kita ketahui tadi yaitu ada 6 kali 6, 36. Kemudian NA-nya sini di total yang keluar, mungkin keluar nilai 7 itu kan jumlahnya 6. Maka 6/36 adalah 1/6. Jadi ini adalah nilai probabilitas ketika kita ingin ya mengeluarkan nilai 7 di sebuah dua dadu. Ya, berarti kan harus kombinasi. Harus kombinasi antara I dan J, antara dadu yang pertama dan dadu yang kedua. Oke, nah kemudian di sini ada latihan yang teman-teman kerjakan ya. Dikumpulkan di ULS, jadi silakan teman-teman hitung probabilitas keluar nilai 8 dan nilai 9. Oke, berarti kan 8 kan bisa
44, 35 dan seterusnya. Nah, kemudian tulis ya di kertas ya. Tulis di kertas jawaban nomor 1 dan nomor 2. Teman-teman foto ya dan submit di ULS. Oke, ini untuk yang tugas yang pertama. Oke, nah kemudian di sini ada coding ya, coding untuk menjumlahkan ya. Menjumlahkan seperti yang sebelumnya ya. Jadi menjumlahkan total probabilitas, kemudian kita bisa mengetahui probabilitas yang keluar dari angka-angka tersebut. Nah, ini teman-teman untuk self exercise ya. Itu silakan teman-teman coding ini di Python ya. Kemudian silakan dilihat maksudnya bagaimana. Nah, kemudian untuk exercise kedua, silakan implementasikan kode tersebut ya melalui Google Colab dan submit di ULS. Oke. Nah, kemudian kita akan membahas mengenai information theory. Oke, information theory itu adalah sebuah cabang ya di dalam konsep matematika dan computer science. Jadi untuk menghitung bagaimana informasi itu bisa diukur, teman-teman. Nah, ini diintroduce by Claude E. Shannon pada tahun 48. Nah, kemudian tujuannya dari information theory itu pada kriptografi itu adalah information theory itu membantu kita ya untuk menganalisa seberapa jauh ya attacker itu dapat menerima informasi di dalam sebuah encrypted data. Jadi apakah attacker ini itu dapat dengan mudah ya untuk mendekripsi sebuah pesan yang unstructured. Jadi kan encrypted data itu adalah pesan yang kita tidak bisa baca ya. Namun ketika kita decrypt pasti kita mengetahui konten dari yang tampil. Oke, nah kemudian untuk mengukur ketidakpastian, nah itu bisa menggunakan entropi. Kemudian entropi ini adalah sebuah konsep yang penting di dalam information theory. Jadi bagaimana bisa mendapatkan sebuah informasi di dalam ketidakpastian atau sebuah randomness ya. Jadi untuk memudahkan kita mengetahui apakah enkripsi kita atau algoritma kita itu kuat atau enggak. Random number yang kita buat itu randomnya tinggi atau enggak. Jangan sampai ketika 1 sampai 10 keluarnya pertama 1, kemudian iterasi yang kedua, looping yang kedua keluar nilai 2, tapi ketika iterasi ketiga keluar lagi nilai 1. Iterasi keempat keluar dari 1. Nah, itu kan sudah 3 muncul di dalam 4 kali kemunculan ya. Nilai 1. Nah, itu kan probabilitasnya kan sangat tinggi nomor 1. Nah, maka itu misalkan jelek ya karena probabilitasnya sangat tinggi di dalam sebuah variabel gabungan. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk mengukurnya, pertama kita harus mengetahui self information itu apa. Self information itu akan mengukur jumlah informasi ya di sebuah event. Nah, contohnya di sini self information di setiap nilai x yang muncul, itu adalah rumusnya adalah min log 2 probabilitas dari x. Nah, kita pakai min log 2 karena kita bisa bilang basisnya adalah bits. Oke, kemudian ketika kita sudah mengetahui informasi dirinya sendiri, itu kita bisa menghitung sebuah entropi. Entropi itu adalah merepresentasikan jumlah informasi atau ketidakpastian di dalam ya sebuah himpunan E untuk variabel setiap nilai X-nya. Ya. Jadi E itu kita bisa simpulkan sejumlah set di dalam semua kemungkinan yang muncul. Ya, kemudian PX kita ketahui sebelumnya yaitu probabilitas nilai X yang keluar. Nah, kemudian untuk mengukurnya kita bisa ya mengsigmakan kita tambahkan setiap minus PX log 2 PX. Ya. Kita jumlahkan minus PX log 2 PX setiap katanya. Nah, misalkan seperti ini. Ada contoh nilai X itu adalah Ahmad. Nah, kemudian kita bisa mengetahui bahwa untuk mengukur probabilitas berarti kita tulis di sini probabilitas dari A, H, M, A-nya kan sudah tadi yang kita definisikan, maka nggak perlu kita tuliskan lagi. Kemudian di sini probabilitas nilai D. Ya. Jadi di sini ada 4 P, A, H, M, D. Ya. Kemudian kita compute self information, kemudian kita compute entropi dari sebuah pesan.
Kemudian dari situ kita bisa mengetahui seberapa random pesannya. Kemudian solusinya seperti ini. Jadi ketika kita sudah belajar probability teori yang barusan, yaitu untuk mengetahui probabilitas kemunculan nilai A. Nah, berarti kan kita tinggal lihat A itu, oh di sini A1, H bukan M, A ada lagi. D nggak ada, berarti A yang keluar itu adalah 2. Tapi total stringnya, karakternya adalah 5. AH, MAD, A1, H2, M3, A4, D5. Berarti di sini 5. Berarti probabilitas nilai A adalah 2/5. Nilai H 1/5 karena H itu cuma muncul sendirian di sini. Beda dengan Ahmad keluarnya 2 kali. Begitu juga dengan MD. Jadi totalnya adalah N-nya 4. Nah, kemudian kita aplikasikan rumus entropinya dengan minus PX log 2 PX. Kemudian kita jumlahkan lagi dengan minus PX log 2 PX. X-nya setiap karakter A, H, M, A, D. Jadi min PX 2/5 log 2, 2/5. Di minus 1/5 dari H. Ya ini ya. Saya coba pakai. Nah, ini min 2/5 itu adalah dari sini. Ya ini dari sini juga, kemudian ini dari sini, ini dari sini, ini dari sini, dari sini, dan ini dari sini, dan ini dari sini. Oh sorry, salah ini ya, salah ini ya. Ini dari sini, mengkok saya. Shit. Nah, ini salah ya. Oke, nah kemudian kita jumlahkan log 2, 2/5. Berarti kan di sini log 2, 2/5 itu artinya log 2 minus log 5. Nah hasilnya minus 132. Kalau misalkan log 2 1/5 itu hasilnya minus 32, di sini sama semuanya ya. Nah di sini sama semuanya, jadi minus 1/5 min 232. Kemudian khusus yang ini log 2 2/5 itu adalah minus 132. Hasilnya adalah minus dengan jelas plus, jadi min 2/5 dikali min 132, hasilnya ini 0,534 0,53. Hasilnya ini min 1/5 dikali minus 232, hasilnya ini karena sama ya, kita sama. Hasilnya adalah 1,922. Jadi ini adalah untuk entropi. Untuk self informationnya adalah 9,6 bits. Oke, seperti itu. Oke, nah kemudian kita akan melanjutkan dengan number theory. Number theory itu adalah memainkan peran penting di dalam kriptografi yang modern. Jadi dia memprovide mathematical foundation untuk banyak algoritma enkripsi dan protokol, salah satunya misalkan SSL. Nah, di number theory itu fokusnya adalah properti dari integer dan relasi-relasinya. Oke, contohnya adalah seperti itu, yes. Seperti ini ya. Jadi konsepnya adalah kita akan belajar mengenai prime number. Jadi prime numbers ini salah satu kunci utama kekuatan dari algoritma kriptografi. Nah, prime number itu teman-teman bisa mengetahui adalah number greater ya, lebih dari 1 dan hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Itu adalah bilangan prima. Ya. Jadi bilangan prima adalah foundation dari kriptografi ya. Semakin tinggi nilai prime number yang dibuat, jadi prime number bilangan prima itu unlimited ya, tidak akan selesai-selesai, dan bahkan ada sebuah perlombaan untuk mengenerate bilangan prime number yang paling besar. Gitu. Ada sebuah turnamennya, teman-teman. Jadi semakin tinggi nilai bilangan prima, maka semakin tinggi pula komputasi yang harus dilakukan. Oke, kemudian ada modular arithmetic atau bilangan mod ya, modulus. Jadi ini bilangan modulus itu tujuannya adalah ketika kita punya variabel integer ya bukan koma, itu kita bisa membalikkan angka ketika sudah melalui maksimal. Misalkan seperti ini. Misalkan kita untungnya misalkan di jam dunia ya, jam dunia dulu. Jam dunia kalau kita misalkan pakai jam dunia internasional itu kan hanya jam 1 sampai jam berapa? 00 ya. Nah, kemudian ketika sudah sampai jam 12 dia kembali lagi ke 1. Kalau jam dunia. Kalau jam dunia begitu. Ya. Sama seperti kita, misalkan kita pakai
jam yang 24. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, jam 12, tapi jam satunya diganti jam 13. Tapi ketika mau ke 24, jam 2, 3, 5, 9, maka kembali lagi ke 00. Seperti itu. Ketika kita sudah mencapai batasnya, maka kita bisa kembali ke awal. Nah, ini sangat digunakan secara ekstensif ya pada enkripsi dan decryption. Kemudian perhitungan greatest common divisor atau GCD, persekutuan bilangan terbesar. Jadi dia akan modify dua integer ya. Kita akan ambil yang paling besar ketika saling beririsan. Nanti akan ada tulisannya. Nah, kemudian yang pertama prime number ini adalah yang saya ceritakan sebelumnya. Jadi prime number ini itu sudah dibuktikan pada zaman Yunani kuno ya atau Euclid. Nah, kalau pentingnya dalam kriptografi itu semakin tinggi ya. Karena kan bilangan prima itu tidak ada atau susah untuk kita patternkan atau kita susah untuk menebaknya. Tidak ada sebuah pattern atau sebuah cara yang reguler, misalkan saya makan minum setiap hari, bukan seperti itu. Jadi randomness dari bilangan prima itu sangat baik. Nah, salah satunya digunakan untuk public key kriptografi yang banyak digunakan sampai saat ini, yaitu RSA. Jadi RSA itu teman-teman nanti akan diajarkan di video yang lain ya, atau di pertemuan yang lain. Nah, itu ada dua bilangan prima, kalau bisa yang besar. Ya, begitu dua bilangan prima itu diaplikasikan ke dalam algoritma RSA. Atau kita biasa sebut dengan N, nilai N adalah sama dengan bilangan prima P dan Q dikalikan. Oke, nah kemudian banyak algoritma kriptografi yang ya berlandaskan pada modular arithmetic. Di bilangan prima juga digunakan modular arithmetic. Oke, kemudian ke modular arithmetic, jadi di sini adalah wrap around, jadi ketika sudah sampai batas, dia kembali lagi. Nah, misalkan di sini ada Miftah mengatakan bahwa dia akan kembali ke rumah jam 7. Kemudian ternyata dia terlambat 14 jam, teman-teman. Kemana sih Miftah ini? Janjinya jam 7. Tapi baru datang jam 14 jam kemudian. Terus kemudian jam berapa ya dia itu beneran sampai rumah? Ya, berarti janjinya jam 7. Kemudian telat jam 14. 14 jam. Berarti 7, 14, mod 12 ketika kita ingin menggunakan jam internasional. Kemudian hasilnya adalah 21 mod 12. Kembali lagi kan, 21, 22, 23. Nah, kemudian di sini mod 12 dikembalikan maksimalnya 12. Tapi kok 21 ya sudah hasilnya adalah 9. Berarti Miftah itu datang jam 9. Ya, jam 9. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian di sini modular arithmetic itu juga ada beberapa sifat. Yang pertama ada addition. Misalkan di sini A plus B mod N itu adalah sama seperti A mod N di plus B mod N. Kemudian hasilnya ini di mod N kan lagi. Itu adalah A plus B mod N. Kemudian digunakan juga untuk perkalian. Misalkan A kali B modulus N. Sama seperti atas, cuma di sini ganti X. Kemudian kita bisa mengeksponensiation. Misalkan di sini A pangkat K mod N. Hasilnya adalah A mod N. Ya, kemudian dipangkat K di mod N kan. Itulah sifat dari modular. Kenapa ini penting? Karena diimplementasikan ketika kita menggunakan algoritma RSA, dia menggunakan modular explanation, di mana tadi bilangan prima ya, P kali Q atau N, itu dimoduluskan. Jadi misalkan hasil cipher itu hasil enkripsi di sebuah algoritma kita sebut cipher itu adalah equals ya, pesan pangkat E mod N. Nah, ini RSI nanti akan dijelaskan ya di pertemuan selanjutnya. Kemudian untuk membalikkan pesan aslinya adalah cipher ya, pangkat D mod N. Ini adalah konsep dari wrap around. Jadi untuk ya wrap around ini untuk menggaransi kita biar tidak bisa ya dalam tanda kutip bukan tidak bisa susah untuk dikembalikan ke aslinya.
tanpa kunci. Hampir tidak mungkin tahu ya break untuk algoritma RSA tanpa kita mengetahui kuncinya apa. Oke, kemudian ada greatest common divisor. Nah, di sini ada dua bilangan yang relatif prima. Ya, relatif prima, teman-teman. Oke, kemudian di sini ketika kita sudah mempunyai bilangan-bilangan itu, kita bisa mengambil bilangan prima yang bilangan positif integer yang paling besar di antara kedua bilangan pasangannya. Contohnya seperti ini, notationnya adalah GCD dalam kurung A, B. Contohnya seperti ini, berapa sih greatest common divisor dari 16 dan 20? Itu adalah 4. Kok bisa? Nah, jadi kita faktorkan dari 16. Jadi yang bisa dibagi, ya, angka berapa sih yang bisa dibagi ke 16? Menghasilkan bilangan integer ya, bukan koma. Integer itu adalah bukan koma. Jangan 1 bagi 16 bisa. 2 bagi 16 atau 16 bagi 2 bisa. 16 bagi 4 bisa. 16 bagi 8 bisa. 16 bisa. Kemudian 20 bisa. Dicari yang paling besar yang mempunyai kesamaan. Ternyata 1,2,4. Di sini kurang 4. Ada lagi nggak setelahnya? Oh, nggak ada. Berarti GCD 16 dan 20 adalah 4. Atau kita bisa gunakan rumus Euclid ya, algoritma yang akan dijelaskan di video-video selanjutnya atau pertemuan selanjutnya. Oke, kemudian di sini kita bisa rumuskan GCD A, B adalah GCD B, A mod B. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai abstrak algebra. Abstrak algebra itu adalah juga merupakan cabang dari matematika yang belajar mengenai algebra structure. Nah, kemudian di sini ada beberapa fokus ya. Yang pertama ada grup, kedua ring, yang ketiga ada field. Nah, grup itu adalah sebuah himpunan plus satu operasi. Misalkan ada penjumlahan atau perkalian. Oke, yang memenuhi bilangan asosiatif, kemudian di situ ada closure, identity, dan inverse. Atau gambaran mudahnya ketika kita bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Kemudian di situ ada ring. Ring itu adalah himpunan dari dua operasi ya, dengan penjumlahan dan perkalian. Makanya di sini ada rumus ya, plus dan X. Jadi penjumlahan itu bisa membentuk sebuah grup. Kemudian perkaliannya itu bisa tipenya asosiatif, bisa kita distribusikan dengan plus dan X. Oke, terus kemudian di sini ada field. Field itu adalah ring yang lebih kuat. Jadi field itu seperti ring sebelumnya yang lebih kuat dengan tambahan setiap elemen itu non-zero punya inverse perkaliannya. Oke, terus ada sifat penjumlahannya grup komutatif dan perkaliannya juga komutatif. Oke, terus kemudian di sini ada penjelasan mengenai grup. Nah, di sini grup itu adalah di sini ada titik ya, itu berarti dia sebuah operasi titik yang memenuhi atau perkalian. Misalkan perkalian ini ya, ada rumus G perkalian itu memenuhi beberapa 4 aksiom ini. Oke. Yang pertama adalah closure atau A1. Itu contohnya misalkan teman-teman mengambil dua elemen ya. Dua elemen ke dalam G, misalkan di sini ada A dan B. Nah, kemudian teman-teman mengoperasikan nilai titik atau kali, maka hasilnya itu adalah tetap berada di grup D. Misalkan di sini A kali B, itu A kali B itu tetap di dalam grupnya G. Ya. Atau 3 kali 5 atau 5 kali 3 sama adalah 15. Oke, kemudian ada asosiatif. Asosiatif ini kita bisa lihat di sini ada A, B, dan C. Ada 3 variabel. 3 variabel ini tetap di dalam grupnya G. Ya. Contohnya di sini A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Ya, jadi dibolak-balik itu sama, itulah asosiatif. Nah, kemudian ada identity. Identity itu adalah seperti ini, ada variabel E di situ, ya, ada satu elemen khusus di dalam G yang tidak akan mengubah nilai elemen lain saat dioperasikan. Tidak akan mengubah elemen lain saat dioperasikan. Nah, misalkan di sini A kali E kali A adalah A.
Kemudian misalkan untuk penjumlahan itu identitasnya adalah 0. Kalau untuk perkalian titik itu bisa kali, maksudnya bisa kali atau bisa tambah ya. Kita analogikan titik itu kali. Tapi ini hanya contoh ya, hanya contoh karena grup itu adalah yang sebelumnya ya, set together. Oke, terus kemudian di sini kalau kita penjumlahan itu adalah nilainya 0, jadi berapapun nilainya, misalkan nilainya E itu tetap adalah A ya. Terus kemudian perkalian itu adalah 1. Misalkan 5 kali 1. Ya. Kemudian berapapun nilainya kalau dikali 1 ya tetap sama. Nah, seperti itu adalah identity, kemudian di situ ada inverse. Ya, ada inverse di sini. Jadi inverse itu adalah setiap elemen dalam grupnya ya. Itu bisa membatalkan sehingga kembali ke identitasnya. Contohnya penjumlahan ya, penjumlahan inverse dari 5 itu adalah 5. Min 5, sorry. Kalau perkalian inverse dari 4 itu adalah 1/4. Ya, sama. Terus kemudian di sini komutatif yang terakhir ya, komutatif ini adalah tidak semua grup membutuhkan ini. Jika sifatnya ada, tidak semua grup mengikuti ini. Jika sifatnya ada, maka abelian grup atau A kali B ya, itu adalah B kali A. Oke. Seperti itu, misalkan 3 tambah 7 itu sama dengan 7 plus 3. Kemudian masuk di ring. Ring itu adalah sebuah binary operation yang memapping dua elemen. Seperti tadi ada plus dan X. Ya. Terus kemudian di sini kita bisa simpulkan fungsinya S kali S itu tetap di dalam S. Nah, ring yang grup tadi, ring grup itu adalah plus. Ini plus sama dengan multi, plus itu plus ya, tambah, add. X ini multiply atau perkalian itu adalah di mana dua bilangan binary operation itu di sini multiply ya, itu bisa memenuhi beberapa axiom abelian group, closure under multiplication, associative of multiplication, distributive, and commutative. Oke, kemudian di sini ada abelian group under addition atau G plus ya. Kemudian ini adalah himpunan G dengan operasi penjumlahan plus ya. Operasi penjumlahan plus nih, plus yang memenuhi A1 sampai A5. Ciri-cirinya adalah operasinya penjumlahan, kemudian elemen identitasnya itu adalah 0 ya. Terus kemudian inverse dari elemen A min E seperti yang tadi, terus komutatif ya, A plus B ini ya, komutatif yang ini ya. Sama seperti yang ini tadi yang saya jelaskan ya, mirip-mirip. Sini ada abelian, terus kemudian ada closure under multiplication. Jadi setiap dua elemen ya, setiap perkalian AB di sini ada AB ya. Misalkan di sini perkalian ya, AB itu juga harus ada dalam himpunan ringnya, himpunan RG. Contohnya adalah bilangan bulat 3 kali 4 ya. 3 kali 4 itu sama dengan 12, masih di dalam himpunan RG. Kemudian di sini ada associative of multiplication, perkalian. Jadi perkaliannya itu harus asosiatif. Artinya pengelompokan di dalam kurung itu tidak mempengaruhi hasil. Misalkan di sini ada pengelompokan AB dikali C. Sama saja dengan A dikelompokkan B dan C. Sama kan? Seperti itu. Oke, terus kemudian ada fungsi distributif. Ya, distributif ini perkaliannya itu adalah harus distributif terhadap penjumlahan. Misalkan di sini A, di sini B plus C itu sama dengan A kali B plus A kali C, itu adalah distributif. Oke, terus kemudian di sini ada komutatif. Nah, di sini adalah perkalian sifatnya komutatif, A kali B dan adalah equals B kali A. Oke, kemudian ada rumus di sini adalah multiplicative identity atau M5. Jadi setiap nilai elemen 1 di ring itu adalah aksioma ya, adalah dari for all ya. Di sini 1 kali A sama dengan A kali 1 sama dengan A. Jadi rumus 1 kali A kali 1 sama dengan A ya.
itu adalah di sini ya, untuk semua for all A itu di dalam ringnya. Oke, di dalam ringnya. Seperti itu. Kemudian di sini ada non-zero divisor atau M6. Ya. Jika A, B itu termasuk dari ring ya, maka AB itu sama dengan 0. Misalkan di sini ya. Misalkan di sini jika AB sama dengan 0 ya, maka pasti salah satu darinya, salah satu dari A atau B itu bisa 0. Ya, bisa 0. Jadi entah hanya 0 atau B 0. Jelas A kali B sama dengan 0. Pasti A-nya 100, B-nya 0, pasti 0. Begitu juga dengan sebaliknya. Itu adalah ring. Field ya, field di sini kita bisa melihat ya, rumus dari yang ada di slide itu adalah field, kemudian ada dua operasi, addition and multiplication, ya, atau penjumlahan dan perkalian. Nah, penjumlahan dan perkalian ini harus memenuhi beberapa aksioma. Ya. Yang pertama di situ ada integral domain. Jadi integral domain itu adalah ring komutatif dengan identitas yang tidak punya zero divisor. Artinya adalah kita bisa menyimpulkan aksioma-aksiomanya yang tidak punya zero divisor. Pembagi 0 adalah A1, A4, ya. Kemudian ada lagi M1 dan M4, ya. Kemudian M5 dan M6. Jadi di sini A1 sampai M6. M6. Terus kemudian di sini yang kedua ada multiplicative inverse atau M7. Jadi di sini setiap elemennya itu bukan 0 dalam field harus memiliki inverse perkalian. Artinya apa? Artinya dari rumus ini itu adalah untuk setiap elemen A dalam F itu tidak sama dengan 0. Saya ulangi lagi. Untuk setiap elemen A ya, dalam F ya, itu tidak sama dengan 0. Ya. Kemudian ada elemen lain A1, A pangkat min 1, ya, itu di F-nya harus memenuhi A kali A pangkat min 1, ya, sama dengan A min 1 kali 1 sama dengan 1. Artinya A kali A min 1 sama dengan 1, atau A min 1 kali A sama dengan 1. Ya. Ini seperti inverse perkalian biasa, misalkan inverse dari 5 itu adalah 1/5, inverse dari 7 adalah 1/7. Oke, seperti itu untuk field. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai finite fields. Finite fields itu adalah field yang equip dengan addition and multiplication. Artinya apa? Yang berlandasan pada prinsip perkalian dan penjumlahan yang memenuhi semua field axiom, commutativity, kemudian associativity, identity, inverse, dan distributivity. Nah, kemudian finite fields ini itu kita bisa nyebut simple adalah finite number of element. Ya. Kemudian setiap elemennya pada finite field itu kita sebut dengan order. Nah, finite field atau biasa kita sebut dengan Galois field itu adalah sangat fundamental di dalam kriptografi, kemudian coding teori, error detection, dan modern algebra. Galois fields atau GF, nah di sini contohnya adalah P pangkat N. Setiap finite field itu adalah P pangkat N elemen, di mana P-nya itu adalah prime number, kemudian N-nya adalah positive integer. Bisa jadi N-nya itu adalah basicnya. Misalkan di sini ada Galois field GF2. Itu adalah nanti akan penjelasan di next slide, itu sering digunakan di algoritma AES, SHA-256. Kemudian untuk yang Galois field yang 2/8 itu sering digunakan di AES untuk yang S-box. Kemudian di sini ada Galois field yang 3 dan 5 itu adalah prime field, bilangan prima. Kemudian ini ada P pangkat N untuk N-nya lebih dari 1. N-nya lebih dari 1. Itu adalah extension field. Nah, kemudian kita belajar dulu untuk yang basic GFP saja, prime number. Nah, jika N-nya ini adalah 1, maka kita bisa tulis dengan GFP, P-nya itu sembarang, itu adalah 0,1.
1, 2 sampai unlimited. Sampai P-nya didefinisikan. Misalkan P-nya 10 ya, berarti P-1 adalah 9. Jadi ketika GF 10 itu ada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu juga dengan 5. Misalkan GF 5 ada 0, 1, 2, 3, 4. Karena terakhirnya adalah P-1. Diawali dengan 0, diakhiri dengan P-1. Anggapannya ketika teman-teman belajar array itu dimulai indeks dari 0. Nah, kemudian addition dan multiplication, penjumlahan dan perkalian itu adalah mod 5. Nah, kemudian di sini struktur untuk yang P pangkat N, jika N-nya lebih dari 1, itu lebih menyenangkan. Karena ya, setiap elemennya itu tidak sesimpel bilangan integer, kemudian dia itu adalah bilangan polinomial dari GF basicnya P. Nah, kemudian aritmatiknya itu selesai dengan cara memodulo untuk pengurangan polinomial seperti di bawah ini. Jadi ada GF P pangkat N itu adalah sebenarnya A0, A1X, A2X2, sampai AN-1, XN-1. Jadi A-nya itu masih bagian dari GFP. Oke, di sini contohnya adalah GFPN. Ya. Misalkan P-nya itu pangkatnya 2. Nah, P-nya pangkat 2 berarti AN-1, XN-1. Berarti A2-1 berarti A1, XN-1, 1. Berarti A1X1 sampai sini saja untuk yang 2. Kemudian kalau yang 3 sampai sini dan seterusnya. Oke, dari PN itu adalah polinomial, jadi fieldnya itu harus sesuai dengan P pangkat N elementsnya. Oke, contohnya seperti ini. Jadi ada garis field 2 pangkat 3, berarti base field GF2. Ya, pangkatnya kita lihat 2 itu adalah 0 dan 1. Kemudian untuk kita rumuskan GF2 pangkat 3 berarti kan A2X2 plus A1X plus A0. Ini diurut dari kanan ke kiri ya. Atau bisa disebut dengan A0 A plus 1X plus A2X2. Sesuai dengan A1 itu masih bilangan dari 0,1. Nah, berarti rumus seperti ini itu kita bisa jadikan seperti ini teman-teman. Jadi ada 0 polinomial ya, kemudian 1, kemudian X, X plus 1, 2, X2, X2 plus 1, X2 plus X, X2 plus X plus 1. Atau, ya, karena 2 pangkat 3 itu berapa? 8 kan, berarti 8 itu adalah 0 sampai 7, sama seperti 0 sampai 7. Namun 0 sampai 7 kita bisa simpulkan dengan polinomial dengan diawali dengan 0 dulu, kemudian 1, ya. Kemudian X2 itu kan X, ya. X-nya itu adalah 2, X-nya 2. Kemudian untuk mencapai nilai 3 itu gimana caranya? X diapakan? Apakah X pangkat 2? X pangkat 2 kan 4, berarti lebih dari 3 atau salah. Berarti X2 berapa ya ditambah 3 plus 1, jadinya 4. 3 ya. Kemudian untuk 4, berarti kan tinggal X pangkat 2. Kemudian mencari 5, apakah X pangkat 3? Oh, enggak, X pangkat 3 kan berapa ya? 8 itu sendiri kan. Berarti maksimalnya adalah X pangkat 2. Sesuai dengan X pangkat 2. Kemudian X pangkat 2 plus berapa? Menjadi 5 plus 1. X2 pangkat berapa? X2 plus berapa? Sorry, ini plus tadi. Plus berapa? Jadi 6. Berarti plus X. Ketika X-nya 2, maksimalnya X-nya 2 ya teman-teman. Karena di sini X-nya itu adalah 2 basicnya 2, maka harus 2 X-nya. Tidak boleh 3. Berarti kalau misalkan 7, X2 plus berapa? Nah, plus X plus 1. Hasilnya 7. Maksimalnya 2 X-nya. Oke, seperti ini untuk perhitungan Galois field. Oke, sekian video untuk materi mathematical background. Jika ada pertanyaan, silakan melalui grup chat. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan dan selamat belajar.